Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Kasat Mata. Pada malam hari ini, saya Hafiz Dan saya Bambi. akan melakukan sebuah perjalanan untuk mengungkap sisi lain di salah satu embung yang terdapat di Kabupaten Sleman, tepatnya di Kecamatan Depok. Mungkin salah satu dari kalian udah pada tahu di mana lokasi embung Tambak Boyo ini. Mungkin sekilas dari embung yang terdapat di Kecamatan Depok, yaitu embung Tambak Boyo ini dulunya dibangun tahun 2003 dan sekarang sudah diperbaiki fasilitasnya, mungkin bisa jadi spot foto favorit, bisa juga untuk wahana air yang digemari masyarakat, dan fungsi utamanya adalah penyedia air baku bagi masyarakat. Satu lagi Mas, jangan lupa. Di sini kan bisa buat spot bapak-bapak mancing. Oh iya, benar sekali. Mungkin akhir-akhir ini sudah mulai ramai di sini ya. Biasa. Tapi dalam keramaian tersebut juga terdapat suatu sisi lain yang harus kita ungkap kebenarannya. Oh iya Mas, sepertinya saya sudah pernah baca di internet juga. Ini yang dilansir dari Solo Post, itu ada sepasang kekasih yang lakinya itu tewas tercebur di embung Tambak Boyo ini karena ingin menyelamatkan HP sang cewek yang tenggelam. Itu kalau didengar kayak heroik banget ya. Tapi aku juga sempat dengar sih Mas, itu beritanya dulu waktu aku kecil, udah lama banget, tapi sampai sekarang juga beritanya tuh masih simpang siur gitu Mas. Belum bisa dapat info yang valid selama ini. Jadi ya kayak tenggelam begitu aja tanpa ada penjelasan lebih lanjut kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, itu kejanggalannya. Apakah ini murni kecelakaan? Apa ada ulah dari dunia lain? Untuk lebih jelasnya, kita undang teman kita, Mas Cesar. Halo. 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 Ya. Gimana? Udah jalan-jalan? Udah, Ya. kita mengelilingi di sini semuanya. Langsung saja Mas, tadi yang menjawab pertanyaan dari BMB Ya. tentang dulu yang katanya ada sepasang kekasih, salah satu dari orang tersebut yaitu lakinya niatnya ingin menolong HP pacarnya, si cewek yang tercebur. Tapi kenapa ya, kalau misalnya dinalar aja ya Mas, dipikir secara logis, dia posisi si cowok itu nggak bisa berenang, tapi kenapa sampai bisa sebegitu heroiknya di mata ceweknya atau gimana? Itu apakah murni dari pemikiran, apa ada campur tangan dari makhluk-makhluk yang ada di sini? Saya juga kurang paham kan, jadinya saya lebih lanjut tanya ke Mas Cesar aja. Coba. Sebelum saya menjawab yang korban Iya. laka air atau kecelakaan di air, Iya. jadi di sini embung Tambak Boyo ini memiliki sebenarnya tiga elemen atau tiga unsur inti di dalam dunia goib. Iya. Yang pertama adalah Kiai Tambak Boyo selaku penanggung jawab di embung ini. Kemudian adalah buaya putihnya. Buaya putihnya itu selaku penjaga. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah keluarga dari ikan pelus hitam. Nah, yang pelus hitam ini energinya negatif. Sebentar Mas, saya mau tanya, kalau misalnya ada tiga elemen di embung Tambak Boyo ini sendiri, apakah itu antara elemen positif dan elemen negatifnya bisa saling bergesekan atau bagaimana? Ya, kalau sampai sekarang ya, Iya. yang saya lihat itu tentram, masih dalam keadaan biasa. Jadi nggak sampai yang bentrokan fisik secara goibnya, tidak. Karena di sini yang positif itu kalau di dalam pergoiban itu yang lebih tua, itu yang positif. Jadi yang muda itu kan otomatis kalah umur. Nah, yang negatif itu yang lebih muda, seperti itu. Ya, saya mau menjawab yang tadi ya, korban laka air tadi. Iya. Memang kalau saya lihat dari kacamata goib memang benar pernah terjadi. Tepatnya ada di bagian sana. Dan kalau saya lihat roh dari si cowok tadi itu masih terbelenggu di sini.
Itu kenapa bisa sampai terbelenggu dan apakah bisa lepas dari belenggu tersebut? Ya sekali lagi, kalau seperti orang bunuh diri, Ya. kemudian kecelakaan, itu kalau tidak segera disempurnakan, maka dia akan menjadi bala tentara dari yang negatif itu tadi. Atau bisa jadi secara istilah Jawa itu dirumat oleh yang positif. Tapi akan lebih baik untuk segera disempurnakan agar bisa naik ke langit seperti itu. Jadi ini kasusnya tidak murni kecelakaan ya Mas. Ada unsur-unsur gaibnya yang mendukung kecelakaan ini. Ya sekali lagi, kita sebagai umat yang beragama, kita yang pertama meyakini bahwa itu kecelakaan. Ya. Tapi sekali lagi, karena kita hidup itu bukan hanya dengan sesama manusia, tapi kita hidup dengan makhluk-makhluk gaib yang lainnya, ya mungkin ada efek-efek dari makhluk gaib tersebut. Gitu. Itu. Terus nanti untuk lebih membuktikan apakah benar atau tidak, saya membawa bule saya untuk mediasi. Oke. Ya, mediasi. Satu pertanyaan lagi dong Mas, itu yang mengenai 3 elemen tadi aku masih penasaran juga. Itu ada nggak sih elemen 3 itu tuh punya istilahnya apa ya? Wilayah tersendiri mungkin ya. ini elemen positif di sini, elemen negatif di sini atau bahkan yang apalah itu 3 di antara 3 tadi buaya di sini. Bisa minta dijelasin nggak Mas? Ya. Gitu. Ya, secara garis besar untuk yang elemen positif ya. Elemen positif itu kalau kalian lihat dari denah atau dari peta, itu yang positif ada di bagian sebelah barat. Sebelah barat. Sebelah barat. Itu murni positif. Karena dulu di situ ada pohon yang besar sebelum ditenggelamkan. Sudah lama itu. Sebelum ditenggelamkan itu ada pohon yang besar dan disitulah tempat Kiai Tambak Boyo berada. Jadi memang Kiai Tambak Boyo itu sudah ada dari dulu. Oh, berarti selama ini Kiai Tambak Boyo itu jin ya Mas? Bisa digolongkan seperti itu ya? Ya, Kiai Tambak Boyo itu lebih tepatnya adalah bangsa jin yang diberi pakem untuk menjaga daerah ini. Untuk yang energi negatif itu ada di bagian timur. Di bagian timur. Itu kawanan keluarga atau istilahnya terah dari pelus hitam, ikan pelus hitam. Seperti itu. Untuk yang buaya putih itu sebenarnya mobile. Jadi berkeliling gitu. Tidak mendiami satu tempat karena dia adalah salah satu prajurit dari Kiai Tambak Boyo tersebut. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita jalan aja. Oh iya, langsung aja. Mari. Ya, dulu saya punya cerita. Ini cerita zaman dulu. Tapi belum lama. Sekitar Ramadan tahun lalu. Tahun lalu atau tahun ini? Ketika Ramadan, saya sore-sore bersama Pak Ade saya, bersama adik, bapak, dan ibu itu main ke sini. Ngabuburit lah istilahnya. Iya. Ngabuburit. Ya. Terus ketika mau pulang, kan waktu itu kami dan Pak Ade itu naik mobil. Nah, anak dari Kiai Tambak Boyo yang bernama Aryo Bintoko itu tertarik dengan adik saya. Jadi mengikuti sampai di rumah. Itu bisa sampai tertarik gitu biasanya karena ada apanya sih Mas? Ya, saya jelaskan lagi ya. Karena bukan saya sombong, adik saya itu memiliki bakat juga. Seperti itu. Kalau boleh dijelaskan, memang dia istilahnya titisan dari Raden Wijaya Kusumo. Silahkan bisa di searching di internet. Siapakah Raden Wijaya Kusumo tersebut? Ya. Ya, kita langsung coba ke bawah aja, kita menemui bule saya untuk mediasi karena sudah menunggu. Menarik. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mediasi. Ya, untuk persiapan sudah ready. Silakan beli persiapan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hormat ya dari kami tim Pemuda Kasat Mata. Di sini kami yang pertama memohon bantuan untuk memberikan informasi tentang kejadian-kejadian di Tambak Boyo. Dan dengan hormat saya meminta untuk menjelaskan tentang diri dari jenengan selaku penjaga di Tambak Boyo ini. Ya, monggo perkenalkan namanya siapa? Namanya siapa? Kiai Tambak Boyo. Ya, Kiai Tambak Boyo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kiai, menurut berita di internet yang dibaca tadi Mas Bambi, Iya. apakah benar ada kejadian yang menewaskan seseorang lelaki yang berusaha mengambil HP dari pacarnya? Apakah benar itu kejadiannya? Ditarik sama rumpoko. Dikeret sama rumpoko. Oh gitu. Jadi Orang memang rumpoko. itu dari goib ya? Yang narik pelus hitam tadi tuh. Yang pimpinannya siapa? Rempoko ya? Rumpoko. Ya. Anak buah Asmani Bondaswati. Oh, Daswati ya. Oke. Itu ceritanya gimana, Kiai? Awalnya. Kata tiang-tiang ten mriki Ya. boten Banyak tujuane boten sae. banyak istilahnya pemuda-pemudi di sini. Dudu bapane. Ya. Istilahnya berbuat yang mungkin di dalam goib menciderai itu. Ya. Sing manggon ning kene ora trimo. Oh, yang menempati di sini nggak terima terus akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Injih. Terus apakah cuma itu kejadian yang ada di sini ataukah ada yang lain selain yang tadi itu? Seseorang cowok meninggal karena mengambil HP dari sang pacar. Dan lari alit umur 9 tahun. Ada anak kecil umur 9 tahun perempuan? Ya. Sampun dangu. Oh, sudah lama. Itu gimana kejadiannya, Kiai? Kali tiang sepuhipun. Ya, dengan orang tuanya. Wong tuane sibuk dhewe-dhewe. Oh, berarti lengah gitu ya? Iya, lengah dari penjagaan orang tua. Adiknya main sendiri. Kepleset. Kepleset terus masuk ke embungnya. Seperti itu. Oh, gitu. Itu kalau boleh ditunjukkan di mana ya lokasinya? Sise mriko niku. Bagian timur atau barat? Sise mriko. Utara. Sama jalur sumber air yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Sing jero ana dalane banyu. Oh, berarti dekat sumber air di sana, Mas. Dulu jadi ada anak kecil perempuan umur 9 tahun. Dia datang ke sini bersama dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya terlalu sibuk, entah itu mainan HP atau bersuah foto atau bisa dikatakan mancing di sini, dan sang anak akhirnya terpleset kemudian masuk ke embung. Apakah yang anak itu juga termasuk diseret Daswati tadi tuh? Diseret anak buah Rompoko. Oh, diseret anak buahnya Kiai Rempoko ya? Cih. Ya. Oke. Kadah-kadahipun. Tiang datang mriki. Oke. Dora kula nuwun. Jadi Dorante unggah-ungguh. ya, menurut penjelasan dari Kiai Tambak Boyo tersebut,
banyak orang yang berkunjung ke sini, entah itu niatnya positif atau negatif, yaitu sekali lagi tidak istilahnya permisi mengucapkan assalamualaikum atau kula nuwun mbah secara bahasa Jawa seperti itu. Nggak ada tata krama ya. Ya, maka dari itu di setiap kita mengunjungi lokasi wisata atau kita mengunjungi tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya, minimal kita mengucapkan assalamualaikum seperti itu. Karena yang hidup di situ bukan hanya kita manusia seperti ini, karena ada yang dari goib. Oke, Bentar mas, sebelum lanjut saya mau tanya dong, kalau misalnya ini beliau kan salah satu sesepuhnya yang ada di sini, Kiai Tambak Boyo itu. Terus dengan adanya salah satu istilahnya apa ya, ditarik sama yang negatif, jin negatif kayak gitu, apakah beliau juga marah atau bahkan berusaha melindungi sang anak tersebut atau bagaimana? gimana Kiai? Apakah istilahnya jenengan niku boten nesu ngoten? Menawi enten sing narik ngoten. Jane aku ya nesu. Ya, sebenarnya marah, tapi Kadang menungso dhewe kuwi. oh, jadi kadang gini Mas, memang dari manusianya sendiri yang berbuat salah. Jadi otomatis kalau dalam hukum itu hukum timbal balik seperti itu. Oh iya. Siapa yang berbuat itu yang menerima hasilnya. Seperti itu. Berarti semua perbuatan yang terjadi di sini tuh enggak semuanya tuh emang bener apa ya, kayak misalnya niat dari jin jahat tersebut untuk menjahati, kadang Ya. juga manusianya sendiri yang mungkin tidak tahu tata krama atau bagaimana. Betul. Sekali lagi yang pertama sebagai kita manusia yang beriman, kita kan punya Tuhan. Iya. Itu mungkin juga karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa bisa terjadi seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi, Yai? Buat generasi Ya, apa? atau yang pengunjung di sini mungkin Kedepannya baiknya gimana? Ojo do ungku edo tinggu. Ungku edo tinggu. tata Neng kramanya. ndi wae. Ulo salam. Jadi tata kramanya itu harus dipakai, dan kalau kemana-mana jangan lupa salam. Kita nggak sendirian di sini, nggak cuma manusia aja, kita berdampingan dengan bangsa lain juga. Dan mungkin di dunia tersebut atau dunia lain yang bukan dunianya manusia juga mempunyai peraturan sendiri yang harus juga ditaati, nggak cuma di manusia Ya. aja. Ya, kalau boleh saya menyimpulkan dari pesan Kiai Tambak Boyo, kita manusia itu hidup berdampingan. Gimana caranya? Ketika kita berkunjung ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali, minimal kita harus mengucapkan salam. Entah itu menggunakan bahasa Arab sesuai tata cara Islam atau menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena ketika kita sudah memberikan salam kepada yang hidup di lingkungan yang belum pernah kita datangi sama sekali, mereka merasa seperti diajak komunikasi. Istilahnya, saya meminta izin untuk berada di sini. Ya, dari goib secara tidak langsung mengizinkan karena sudah memberikan salam seperti itu. Ya, monggo Kiai ingkang ngajeng kundur kula aturi matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun. Ya, untuk yang selanjutnya kita mencoba
menghadirkan dari sesosok negatif. Untuk raja dari sosok negatif di sini adalah namanya Kiai Rempoko. Berwujud ikan hitam besar. Kemudian dia memiliki salah satu istilahnya prajurit setia. Jadi kalau ada tugas, prajurit itu langsung ditunjuk oleh Kiai Rempoko. Namanya adalah Nyai Dasiman. Daswati. Loh, Daswati. Masih fokus. Nyai Dasiman Daswati namanya. Coba kita mediasi apakah diperbolehkan. Monggo boleh persiapan. Sambil nunggu masuk, jadi memang di sini ini adalah salah satu kerajaan gaib air yang ada di Kabupaten Sleman. Ya. Ya mungkin yang belum tahu pelus itu apa. Pelus itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan bentuknya hampir mirip seperti sidat, tapi berwujud besar sekali dan hitam pekat gitu. Ya. Assalamualaikum Seperti Nyai Sugeng Dalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ada ngomong apa? Sugeng Dalu. Siapa ini? Kenalan kali kula. Nyai Daswati. Aku Rempoko. Oh, Rempoko nggih. Mboten Daswati nggih niki. Nggih, kenalan kali kula. Pun kenal kali kula. Anjang Prabu. Nggih, kula mriki ajeng nyuwun informasi. Napa leres anak buah jenengan sing nyeret ingkang jaler. Leres. Leres. Doran di toto. Niku pripun? Saged ngoten niku pripun? Wong doran duwe toto, ranti papan. Rampan papan. Nggih. Berarti kan mereka awalnya itu memang berbuat kesalahan. Nggih. Leres. Geret sih sana, geret ya. Orang ran duwe toto. Nah nggih. Itu awalnya bagaimana Kiai Rempoko? Wong lanang karo wong wadon kae. Oke kae do ning ngono kae. Kae. Kae do ning ngono kae do ngopo kae? Oh, sondo ranti toto. Ranti subasita. Nggih. Selain iku napa meneh? Do diregeti panggonan iki. Do diregeti karo wong kok. Nggih. Ora trimo. Mboten trima. Saking bangsane jenengan, saking kerajaan jenengan. Nggih, leres. Terakhir jenengan niku enten tiang mrip nganu, pinten? Enten tiang pinten? Prajurit jenengan. Saka prajuritku akeh, saka bangsaku. Nggih. Niku napa mawon? Saka bangsa manungsa. Oh, enten pengabdi jenengan teng mriki. Nggih. Angger kliwon ana sing dorene. Oh. Jadi menurut pengakuan dari Kiai Rempoko, setiap pasaran weton dalam Jawa, tanggalan Jawa, atau biasanya pasaran weton itu setiap kliwon ada banyak istilahnya dalam tanda kutip
pengabdi atau yang bisa pemuja dari Kiai Rempoko sekeluarga itu datang ke sini istilahnya untuk sekedar lek-lekan atau mungkin berdiam diri di sini meditasi seperti itu. Itu kalau misalnya memuja gitu apakah juga meminta balas? Maksudnya bisa dijadikan aku memuja Kiai Rempoko tapi nanti Kiai Rempoko bisa ngasih jadi kaya atau gimana gitu. Kasih manfaat lah istilahnya. Monggo Kiai dijelaske. Menawi niku lho. Napa pemujane jenengan niku kan muja jenengan. Terus mboten? Aku ora butuh dipuja. Nah, nggih. Niku kan enten sing muja apa istilahnya Wong goblok. oh, nyembah jenengan niku nggih. Goblok nyembah yang Gusti Allah. Nah, nggih niku enten timbal balik mboten saking jenengan. Wah, Mboten enten. Mboten enten. paling kur njaluk urang siji loro, kur ngono kuwi ora aneh-aneh. Nyuwun apa niku? Biasane ku nyuwun apa? Urang. Urang. Ning aku kok disengeni karo Kiai Tambak Boyo. Ngoten. Kula ajeng nyuwun pirsa. Roh niku lho, roh tiang jaler ingkang anak buah jenengan tarik niku sakniki teng ngendi? Kula nyuwun izin kula ajeng nyempurnake. Pripun? Disetujui mboten? Dadi prajuritku wis rasa diganggu. Gimana? Boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh saya sempurnakan? Jadi ini sedang nego yang tadi saya sampaikan ketika di awal tadi. Jadi ketika korban kecelakaan, laka air, korban bunuh diri, maka mereka akan dibelenggu jiwanya, rohnya dibelenggu oleh penunggu biasanya yang negatif di suatu tempat. Nah, ini salah satunya. Jadi Kiai Rempoko membelenggu si cowok yang tadi berusaha untuk menyelamatkan HP dari sang kekasih seperti itu. Pripun Kiai? Mboten dijen niki. Sesuk wayahe sono wayahe. Nggih. Terus Aja gawe reget nggih. panggonan kene. Nggih. Ya yang disampaikan oleh Kiai Rempoko yang jelas jangan membuat kotor daerah sini. Seperti membawa sampah plastik, botol seperti itu. Atau bahkan itu juga banyak banget orang-orang pacaran di situ. Ya, Itu bisa, mungkin salah satu ya yang mengganggu dari bangsa jin seperti ini. Ya. Mungkin itu saja dari yang negatif. Ada lagi yang disampaikan? oh bentar Mas, kemarin kayaknya aku juga sempat baca katanya ada Gojek orderan fiktif di sini. Oh, gitu. Ya, tapi itu juga masih simpang siur juga. Apakah yang dari telaga ini apa yang bahkan mungkin yang dari atas? Karena di sini memang dekat dengan kuburan ya. Sebelah utara sana ya. Oh memang kalau misalnya kuburan itu juga Ya, pasti kita tanyakan ada. saja kepada Kiai Rempoko. Pripun Kiai ingkang enten orderan Gojek, orderan fiktif niku saking jenengan apa saking jin liya? Saking pundi niku? Sing kono kae, kon sarean kae. Saking ngut. Jadi memang yang tadi ditanyakan oleh Mas Hafiz tentang orderan fiktif Gojek itu bukan dari penghuni tambak sebenarnya, tapi penghuni kuburan yang ada di sebelah utara. Mungkin tidak jauh dari sini, tapi berhubung mereka itu dekat dengan Tambak Boyo, maka mereka mencoba main HP istilahnya untuk order seperti itu. Ini lebih canggih memang. Bisa ngerti aplikasi Gojek. Ya sekali lagi kan hidup kita itu berdampingan Ya. seperti itu. Enten meleh mboten Kiai Rempoko? Saajeng disampaikan enten mboten Aja direketi kene. Nggih. Panggonan kene. Nggih. Saudara duit toto.
kae manungsa-manungsa ora toto. Nggih. Aran juga iwak kene yo. Kula nuwun. Kalau mau mancing istilahnya meminta izin seperti itu ya. Salam. Jaluk yo tak kei. Nggih. Nggih pun nek ajeng kondur Monggo. monggo. Matur suwun. Matur Sampun suwun, rawuh. nggih. Ya, jadi gini teman-teman. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan ya. Kenapa yang negatif disebut dengan kiai? Sebenarnya kiai, nyai itu kan sebutan orang zaman dahulu seperti itu. Ya kayak misalnya di makam Ya kan makamnya kan ada kiai siapa namanya gitu. Itu bukan berarti beliau yang dimakamkan di situ itu alim ulama atau kiai. Enggak, sebagai penanda. Kalau orang Jawa itu sebagai penanda, tondo bahwa yang dimakamkan itu orang yang meninggal berjenis kelamin laki-laki, orang yang meninggal berjenis kelamin perempuan untuk yang nyai seperti itu. Jadi jangan salah paham tentang kiai dan nyai. Nanti kalau loh kayak kiai kok ngendi kok negatif, nah seperti itu. Terus kula aturi medhar rumiyin nggih. Mengke disambung le. Monggo. Monggo. Matur suwun. Sampun rawuh sing mriki. Ya mungkin itu tadi dari mediasi yang sudah kita lakukan bisa sedikit menjawab apa yang terjadi selama ini yang masih menjadi simpang siur Iya. atau bahkan diperdebatkan orang, mungkin sudah bisa terjawab. Apakah benar atau tidak Iya. kejadian-kejadian mistis di daerah ini? Ya itu saja dari saya. Yang jelas kita sebagai manusia yang beradab jangan pernah melupakan yang pertama, tata krama. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap. Yang kedua, kita harus mengucapkan salam agar penunggu di sini merasa dimintai izin seperti itu. Tapi bukan berarti kita izin dengan yang gaib itu kita menyekutukan Tuhan, bukan. Yeah. Karena kita hidup itu berdampingan makhluk yang kasat mata dan makhluk yang tidak kasat mata, seperti itu. Jadi kita paling tidak memberikan salam, istilahnya kalau bahasa Jawa nggih, kula nuwun, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin jangan terpacu ketika ada kejadian yang di luar nalar, kita langsung menyangkutkan Dengan dunia lain. nah dengan dunia gaib. Karena mungkin dari dunia gaib merasa tidak berbuat ulah, tapi kenapa disambung-sambungkan? Mungkin mereka juga nggak terima Bisa seperti itu. mereka mikir tersudutkan lah. Ya, Aku punya salah ke. bahasa Jawa. Aku terus. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya cukup. Dari kami cukup sekian, bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel Pemuda Kasat Mata. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa follow IG kami Pemuda Kasat Mata. Dukung channel kami ya. Ya, kami dari tim Pemuda Kasat Mata ingin mengundurkan diri. Saya Hafiz. Saya Cesar. Saya Bembi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.